Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang penulisan laporan dan teknik presentasi. Ada dua bagian utama, yaitu bagian pertama adalah penulisan laporan dan nanti bagian kedua tentang teknik presentasi. Oke, kita masuk ke bagian pertama dulu. Nah, di sini kita akan belajar tentang bagaimana menyusun proposal dan menulis laporan. Diharapkan nanti Anda mampu menyusun proposal penelitian, kemudian mengetahui komponen-komponen dalam menyusun laporan penelitian, mampu menulis laporan penelitian dengan baik sesuai sistematika, mampu menulis sinopsis atau naskah publikasi. Namun ini opsional ya, saya nanti belum tahu apakah akan saya sampaikan atau tidak, karena di kampus kita ini belum ada kewajiban untuk mahasiswa menyertakan naskah publikasi. Jadi biasanya begini, tugas akhir itu kalau di kampus lain atau kalau di jenjang S2 diringkas menjadi suatu naskah yang siap dipublikasikan dalam bentuk jurnal. Nah, tapi ini belum dipraktekkan di kampus di UKI. Lalu yang terakhir adalah mengetahui komponen dan menyajikan presentasi dengan baik. Nanti akan di bagian kedua. Oke. Nah, ciri-ciri laporan yang ditulis dengan baik itu adalah satu, komunikasinya jelas lewat tata bahasa tulis yang benar dan baik. Kemudian alur pernyataannya mulus dan kontinu yang baik antara satu gagasan dengan gagasan lainnya. Misalkan dalam paragraf ya, antar paragraf itu ada nyambung, alurnya bersambung. Karena kita nggak sedang bikin novel. Kalau bikin novel itu kan bab satu dan bab 2 dibolak-balik ya, kadang alurnya jadi flashback, kemudian maju lagi dan sebagainya. Kita bicara laporan ilmiah. Maka dalam satu paragraf itu mengandung satu gagasan utama, kemudian didukung dengan gagasan dengan pendukung yang lain, kalimat pendukung yang lain. Nah, gagasan utama ini bisa di awal atau di akhir kalimat. Nah, kemudian dan nyambung antara kalimat satu dengan kalimat berikutnya, paragraf satu dan paragraf berikutnya. Kemudian hemat kata-kata, pemilihan katanya komunikatif dan tidak bermakna ganda atau ambigu, dan tidak menggunakan kata-kata yang sensitif, bias, emosional, dan provokatif. Jadi perlu dipelajari juga ada pilihan kata-kata yang tidak lazim atau tidak tepat, misalnya nanti digunakan dalam laporan ilmiah. Ya. Nah, sekarang kita bahas tentang penyusunan proposal. Proposal itu ada beberapa kegunaan. Nah, pertama adalah proposal penelitian yang ini digunakan untuk meyakinkan pembaca bahwa hasil karya ilmiah Anda nanti penting, berarti relevan dan menarik. Ya. Kemudian proposal juga digunakan untuk mendapatkan izin resmi dari universitas atau instansi untuk memulai proyek penelitian, termasuk pengesahan dari Human Research Committee. Jadi penelitian yang melibatkan manusia sebagai subjek atau hewan sekalipun itu perlu kita mengajukan proposal kepada universitas atau instansi memiliki komite etik. Misalkan penelitian saya kan selalu melibatkan manusia, entah dalam bentuk survei atau dalam eksperimen. Dan ini saya harus menyusun proposal untuk mendapatkan persetujuan. Apakah nanti penelitian saya ini melanggar etika atau melanggar hak-hak responden dan sebagainya. Itu perlu dijabarkan secara detail supaya bisa dicermati oleh tim komite etik. Bahkan ketika Anda melakukan penelitian dengan hewan sekalipun, pada mencit misalkan, atau pada binatang lain, itu juga perlu mendapatkan ada komite etik yang menangani khusus. Jadi tidak diharapkan maka tidak ada pelanggaran hak-hak pada subjek atau objek penelitian. Namun kalau hal ini di S1 kadang-kadang masih banyak diabaikan ya. Apalagi kalau di teknik industri di UKI ini sebagian besar respondennya apa sebagian besar ya mungkin cuma 2-3 responden di suatu UKM dan sebagainya. Kita tidak memiliki komite human research dan itu biasanya juga cukup
mahal. Yang penting Anda memahami etika penelitian dulu, yang mungkin insya Allah akan saya sampaikan di pertemuan mendatang supaya hak-hak responden itu tidak dilanggar. Anda tetap bisa mengumpulkan data, namun tidak melanggar etik. Nah, proposal penelitian juga digunakan untuk presentasi umum dan mendapatkan masukan. Itu buat Anda yang belum maju seminar proposal, nah, salah satunya seperti itu. Jadi nanti penguji akan memberikan masukan apa-apa yang perlu diperbaiki dari proposal penelitian Anda. Selanjutnya juga proposal digunakan untuk mengajukan dana penelitian. Isi proposal bagi Anda yang sudah maju seminar proposal ataupun yang saat ini sedang menyusun proposal sudah tahu ya bahwa secara umum misalnya adalah judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan signifikasi, rencana metode, serta anggaran dan jadwal. Adapun kalau untuk anggaran biasanya adalah proposal-proposal yang mengajukan dana penelitian. Sedangkan untuk PAS1 itu cukup misalnya jadwal, timetable dengan ganjar. Oke. Nah, adapun untuk isi apa latar belakang itu isinya seperti apa, rumusan masalah, tujuan dan signifikasi sebenarnya sudah dibahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Anda merefer lagi kepada materi yang sudah saya berikan. Tapi nanti akan saya rinci lagi saat membahas tentang penulisan laporan. Ya. Nah, ini sekarang laporan. Laporan itu nanti ada 3 bagian utama. Yang pertama bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Bagian awal berupa judul, ya, dinyatakan dengan kalimat tunggal, kemudian ada pengantar, pernyataan terima kasih, dan ada abstrak. Abstrak ini kalau untuk PA di UK ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Saya sarankan untuk bahasa Inggris jangan menggunakan Google Translate, buruk sekali, kecuali Anda menggunakan mungkin Anda memahami cara membuat abstrak dalam bahasa Inggris dengan menerjemahkan dari bahasa Indonesia itu hasilnya buruk secara umum. Secara umum adalah buruk. Oke ya. Karena ketika kita menulis dalam bahasa Inggris seharusnya kita juga berpikir dalam bahasa Inggris itu. Jadi sebaiknya Anda minta bantuan mereka yang ahli. Jangan menggunakan Google Translate. Meskipun ya ini bukan kesalahan fatal ya, karena bukan kesalahan fatal sebenarnya. Tetapi saya sarankan kalau mau baik jangan menggunakan Google Translate. Bagian isi. Nah, bagian isi berisi pendahuluan landasan teori, metode, hasil analisis pembahasan, lalu kesimpulan, bab 5 ya. Jadi umumnya dibagi menjadi 5 bab. Namun ada juga yang membagi menjadi 6 bab. Jadi hasil disampaikan sendiri, kemudian bab 5 pembahasan terpisah, baru bab 6 kesimpulan. Bergantung pada kebijakan institusi. Pendahuluan mencakup latar belakang, perumusan masalah, tujuan, manfaat, dan batasan masalah. Nah, saya kira ini Anda juga sudah mendapatkan di pertemuan sebelumnya bahwa latar belakang itu memuat informasi, fakta, data, mengapa permasalahan tersebut penting. Anda menggunakan piramida yang dibalik ya. Jadi kita bicara secara umum dulu, kemudian mengerucut, ya, dilengkapi dengan penelitian-penelitian sebelumnya sehingga muncul ada gap, ada kesenjangan yang perlu diteliti. Secara teori penting, tetapi ternyata belum diteliti. Saya menuju pada satu gagasan masalah yang menjadi tema penelitian. Kemudian selanjutnya ada rumuskan masalah. Rumusan ini biasanya dalam bentuk pertanyaan, mengapa, bagaimana. Dari rumusan itu disusun tujuan dan manfaat. Nah, manfaatnya ini baik secara teoretis dan secara praktis. Lalu ada batasan-batasan yang perlu diperhatikan. Ya, itu kan bab pendahuluan. Lalu bab 2 landasan teoritis ya, kajian pustaka, kerangka teori dan operasionalisasinya serta penyusunan hipotesis jika ada. Nah, ini Anda merefer lagi kepada bahasan saya di kajian pustaka ya, itu ada di situ. Bagaimana menyusun kajian pustaka, langkah-langkahnya apa. Nah, selanjutnya metode. Nah, metode ini nanti bergantung pada jenis penelitian Anda. Penelitiannya deskriptifkah atau penelitiannya mencari hubungan, misalkan, ya, atau eksploratif, kemudian apakah kualitatif dan kuantitatif, seperti itu. Jadi bergantung pada desain penelitian Anda nanti mau seperti apa. Selanjutnya Anda
rencana pengambilan subjek atau objeknya bagaimana, lokasinya di mana, menentukan populasi, lalu teknik mengambil sampel dan ukuran sampel jika relevan. Ya, tergantung judul topik penelitian Anda sebenarnya ini ya. Silahkan merefer lagi pada bab 3 ya, kalau saya tidak salah, bab 3. Seperti itu. Lalu metode pengumpulan datanya bagaimana, ini dijabarkan secara detail di bab 3, laporan tugas akhir Anda atau penelitian Anda, instrumen pengukurannya apa, kemudian format itemnya gimana, misalkan untuk kuesioner ya, cara scoringnya seperti apa, interpretasinya bagaimana, apakah perlu uji validitas dan reliabilitas. Nah, ini harus dijabarkan secara detail. Kemudian analisis data untuk topik Anda itu seperti apa, bukan rencana ya, sudah dikerjakan apa ya, karena ini laporan ya. Nah, itu juga perlu dipaparkan. Nah, selanjutnya bab 4 itu adalah analisis data dan bahasan. Jadi di sini Anda memaparkan hasil analisisnya apa. Secara deskriptif dulu, jadi secara umum itu deskriptifnya apa. Misalkan rataannya, median. Anda belajar lagi, cek lagi di materi statistik ya, kan ada itu statistik deskriptif. Lalu Anda sajikan data itu ke dalam bentuk grafik, tabel, dan statistik deskriptif yang sesuai. Jika penelitian Anda ada pengujian hipotesis atau statistik inferensi, ya Anda paparkan hasilnya bagaimana. Nah, dan yang terpenting adalah sebenarnya pembahasan juga. Nah, ini yang saya temui di UI, kakak-kakak kelas Anda atau kakak tingkat Anda itu hampir semua itu tidak melakukan pembahasan. Jadi hanya memaparkan hasil pengukuran saja, tapi tidak dibahas. Ada ruhnya dari suatu penelitian itu adalah hasil itu harus kita bahas, data itu kita interpretasikan, lalu kita bahas. Ini maksudnya apa? Saya kaitkan dengan teori bagaimana. Nah, untuk apa Anda bersusah-susah menulis landasan teori? Nah, jika itu tidak Anda gunakan untuk membahas hasil. Jadi hasil itu perlu ya dibahas. Pertama data diinterpretasikan dulu, maksudnya apa. Kemudian dikaitkan dengan teori. Oh, sesuai teori atau tidak. Nah, nanti akan jadi menarik. Kalau ternyata tidak sesuai dengan teori, Anda harus mencari, menggali, memberikan penjelasan yang layak dan logis. Untungnya di dalam sains itu biasa kita menemukan data yang konflik, artinya tidak konsisten. Peneliti A menemukan hasil, peneliti B ternyata tidak menemukan hasil. Atau dari 5 variabel diteliti, peneliti A menemukan hasil yang signifikan pada kelimanya, tapi peneliti B hanya menemukan 3. Nanti peneliti C hanya menemukan 2. Nah, ini tugas kita sebagai peneliti itu mencermati yang ada ya, kemudian kita lihat penelitian kita gimana nih hasilnya, sesuai mungkin mirip dengan A, oh ternyata tidak, ternyata kita sesuai dengan yang B, atau justru malah punya kita tuh tidak hanya satu saja dari 5, hanya satu saja yang terbukti signifikan atau sesuai dengan teori lainnya tidak. Ini perlu kita gali. Cuma kalau cara umum di S1 yang saya cermati sih biasanya sesuai teori, meskipun sesuai ya dibahas sesuai dengan teori ini, sesuai dengan penelitian sebelumnya, yaitu ini. Konteksnya sama enggak? Misalkan Anda melakukan penelitian di konteks UMKM, kemudian Anda teorinya merujuk pada konteks industri besar, itu juga kurang tepat. Ketika bahas, cari yang konteksnya sama. Misalnya ya seperti itu. Atau kalau tidak ada, nggak pernah ada penelitian di UMKM, adanya penelitiannya memang di perusahaan besar, maka Anda perlu cari teori lain yang menyatakan bahwa meskipun dia di perusahaan besar, ternyata masih relevan di UMKM. Kenapa? Ini menariknya di situ. Dan ini nggak pernah dilakukan. Hampir saya lihat, hampir kakak tingkat Anda jarang bahas ini. Hanya memaparkan data saja, memaparkan hasil analisis, tidak dibahas. Padahal menariknya penelitian ada di pembahasannya. Seperti itu. Nanti kalau Anda tidak terbiasa dengan membahas, mendiskusikan, ya berarti level Anda adalah level apa? Level Anda adalah level tukang, ya, bukan level engineer-nya. Karena untuk mengolah data dan menyajikan itu tidak perlu seorang engineer yang berpikir mengapa ini penting dan sebagainya, kaitannya seperti apa. Itu baru level engineer. Saya tidak mengatakan profesi tukang itu buruk, tidak, tapi kita belajar derajat seharusnya derajat
derajat kedalaman penelitian Anda itu ya sesuai dengan latar belakang Anda. Ya. Nah, terakhir adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan adalah membuat seluruh kesimpulan dalam bahasa non teknis sehingga dapat dipahami oleh publik. Nah, ini kesalahan yang sering saya jumpai, kekurang tepatan lebih tepatnya mungkin ya, bukan salah total adalah bahwa mahasiswa itu hanya memindahkan angka-angka ke dalam kesimpulan. Anda cermati saja. Anda kan nggak pernah main ke perpus toh, atau jarang main ke perpus kan? Kalau main ke perpus biasanya cuma lihat TA-nya kakak tingkat Anda. Coba Anda cermati di situ. Ya, nah, di situ itu biasanya cuma pindah angka-angka. Jadi angka yang ditemukan pindahkan jadi poin 1, 2, 3, 4. Ini kurang tepat. Nah, kesimpulan itu adalah menjawab dari rumusan masalah. Jadi harusnya isinya kalau misalkan itu berupa poin, rumusan masalahnya ada berapa poin? Misalnya ada 3 poin ya, berarti kesimpulannya ya sesuai dengan rumusan itu 3 poin. Dan sebaiknya tidak melulu berupa angka. Bahkan kalau di dalam jurnal ilmiah publikasi itu dalam bentuk tidak poin pena, malah dalam bentuk narasi, tidak ada angka yang disebutkan lagi. Jadi secara umum itu gimana hasilnya, sesuai atau tidak, menjawab permasalahan Anda enggak yang Anda sampaikan di bab 1. Itu inti dari kesimpulan itu, tidak memindahkan angka-angka saja, poin 1, 2, 3. Nah, begitu. Selanjutnya ada rekomendasi. Apakah secara praktis bagaimana menerapkan cara praktis hasil penelitian Anda di lapangan. Atau secara teori ada enggak tambahan ilmu yang Anda adakah ilmu yang ditambahkan dari penelitian Anda. Nah, dan terakhir adalah keterbatasan penelitian. Ini juga jarang sekali, hampir nggak pernah juga dikerjakan. Orang yang meraih Nobel pun penelitiannya ada kelemahan, apalagi kita. Nah, sehingga kita memaparkan kelemahan kita. Dari penelitian yang sudah kita kerjakan ini, kita paparkan kelemahannya apa. Kalau biasanya di S1 itu ya, di segi metodologi ya, misalkan variabelnya sedikit, sampelnya juga kurang representatif, hanya terbatas di skop yang lebih sempit dan seperti itu. Tapi ini penting. Kenapa? Orang, kalau saya sendiri ya melakukan penelitian, saya cari ide itu dari mana? Saya masuk ke keterbatasan penelitian. Saya lihat dulu di keterbatasan penelitian. Nah, jadi saya baca. Jadi kalau saya baca paper dan tujuan saya baca paper adalah untuk mencari ide, ya riset apa yang mau saya kerjakan, ya di topik itu yang belum dikerjakan orang. Saya larinya ke limitation atau keterbatasan penelitian. Dari situ saya lihat, oh ternyata dia menyebutkan keterbatasannya ini, berarti ini belum dikerjakan. Ada peluang untuk saya mengerjakan. Nah, seperti itu. Makanya perlu kita sampaikan keterbatasan penelitian kita supaya nanti bisa dilanjutkan oleh orang lain atau mungkin kita sendiri di masa mendatang. Ya. Nah, bagian akhir daftar pustaka ya. Daftar pustaka ada model Harvard, MLA, IEEE. Tapi secara umum kalau untuk laporan tugas akhir di UGI ini kita menggunakan metode Harvard atau APA. Nah, contoh ya model apa? American Psychological Association. Nah, ini kalau Anda sudah menggunakan Mendeley, sudah install dan Anda sudah masukkan juga ke dalam Word Anda, itu akan lebih mudah. Ya, di dalam teks ini caranya seperti ini, kemudian dalam daftar pustaka bentuknya ini. Nah, yang perlu Anda perhatikan bahwa yang di sini ya seperti Wursanti Fakih ini adalah nama belakang, Anwar ini nama belakang. Jadi kalau Anda mau mengutip tulisan saya misalkan Auditya Purwandini Sutarto, maka Sutarto disebut dulu Sutarto, A titik dot T. Itu cara menulis dalam daftar pustaka. Nanti di sini dalam teksnya misalkan Sutarto 2022 mengemukakan bahwa bla 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 dan sebagainya, bukan Auditya. Konsisten. Jadi kalau kita berkaca dari kesepakatan ya, karena memang sudah sepakat di dunia bahwa metode apa seperti itu hafal. Jadi nggak ada yang nama depan. Ya, kita selalu pakai nama surname, nama belakangnya. Nah, ini kalau Anda menggunakan Mendeley akan lebih mudah. Kita sudah bisa masukkan otomatis ya seperti itu. Tapi kalau Anda mau manual, tolong diperhatikan. Karena bisa jadi saya malas pakai Mendeley, mau pakai manual ya silahkan. Kalau meskipun untuk S1 tuh masih wajar ya, karena kan Anda paling
Kalau saya lihat tuh ya referensinya itu paling 20, maksimal 30 dan sebagainya. Tapi kalau sudah level saya kan sekali nulis bisa referensinya 100. Nah, itu kalau manual ya pusing ya. Maka saya menggunakan Mendeley atau Zubir. Oke ya. Ini kalau IEEE ini nggak pernah, yang saya temukan kalau untuk tugas akhir nggak pernah, tapi biasanya dalam publikasi ilmiah. Jadi berdasarkan kemunculannya di teks nomor 1, 2, bukan berdasarkan abjad. Nah, bagaimana tips menulis pustaka? Seingat saya ini sudah saya sampaikan di kajian literatur, tapi saya review lagi. Pertama, kalau untuk buku ada menggunakan buku. Jadi kalau untuk teori itu kita menggunakan buku ya biasanya. Itu buku kita gunakan edisi terbaru. Oke. Dan ini usianya lama pun nggak apa-apa kalau nanti edisi terbarunya tidak ada. Tapi untuk artikel, paper, jurnal, proceeding, maka gunakan yang 5-10 tahun terakhir. Jadi kalau sekarang 2022, maka gunakan yang 2012. Paling lama ya. Sebagai acuan keterbaruan. Jadi terbaru itu sudah dibahas apa saja kan, ada variabel apa lagi yang ditambahkan. Oh, di UMKM ternyata sudah banyak, tapi mungkin ada UMKM jenis ini yang belum pernah diteliti karena sampai 2022 masih di UMKM bidang lain, UMKM bidang lain seperti itu. Kemudian kita juga bisa menggunakan web, government report ya sebagai data pendukung statistik. Misalkan kalau di bidang ergonomi itu kita biasa menggunakan dari ILO, WHO, WHO, kemudian dari BPS ya. Kemudian dari laporan-laporan pemerintah dari Departemen Tenaga Kerja, Departemen Kesehatan dan sebagainya, atau dari web-web yang kredibel. Hati-hati kalau untuk memilih web ya, karena banyak sekali web-web yang tidak kredibel kalau untuk informasi, kecuali kalau itu misalkan kayak web, misalnya gini, data COVID itu kan nggak ada di jurnal ya, karena kan diupdate terus setiap saat. Nah, maka kita rujukannya tentu saja web, Worldometer kan, nah seperti itu baru web. Nah, ini adalah kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang saya temui sering sekali salah ya pada ditemukan pada mahasiswa bahkan pada dosen sekalipun. Mengapa saya concern di sini? Karena begini, kalau Anda punya gagasan yang bagus, penelitian yang sebenarnya valid, tetapi Anda tidak bisa menyampaikan dengan bahasa yang baik ya, dengan tata kaidah yang bagus, maka gagasan itu tidak, orang akan malas membacanya atau menerimanya karena tidak komunikatif seperti itu. Dan sebaliknya, ada yang biasa-biasa saja, tapi dia pandai mengemasnya, sehingga akan tampak menjadi lebih engaging, lebih menarik, lebih persuading dan sebagainya, tergantung dari tujuan ini ya, dia menulis laporan seperti itu. Nah, misalnya penulisan kalimat terlalu panjang, karena panjang nggak jelas intinya apa. Kemudian struktur kalimatnya juga nggak jelas. Subjek, kalimat itu kan paling sederhana mengandung subjek dan predikat ya. Anda kalimatnya panjang, habis itu nggak jelas intinya. Kemudian juga mana predikatnya ada 2. Misalnya, saya membaca menerawang, itu kan ada 2 predikatnya. Nah, misalnya ya seperti itu nggak jelas. Nah, dan saya paling sering ditemukan, bahkan pada seorang level profesor sekalipun, dan saya juga kadang-kadang, itu adalah penggunaan di sebagai kata depan dan sebagai imbuhan. Di atas, di bawah, di sana, di sini itu tempat, maka harus dipisah. Tapi dimulai, kan ada kata kerja ya, diakhiri, dipukul, dikerjakan, itu adalah imbuhan, maka disambung. Ya. Kemudian juga kesalahan-kesalahan lain, misalkan penggabungan 2 kata dengan awalan sekaligus akhiran, misalnya seperti tanggung jawab. Kalau bertanggung jawab dipisah, ya. Tapi kalau ada awalan dan ada akhiran, maka menjadi dipertanggungjawabkan, nyambung semuanya. Kemudian penggunaan ejaan tidak sesuai IYD, contoh subjek, ya. Yang benar itu subjek, tapi sebagian besar saya lihat mahasiswa itu menggunakan subjek, ya subjek, ya salah. Analisis yang benar, bukan analisa. Ini harus merujuk ke IYD. Anda kan punya buku bahasa Indonesia kan, waktu kuliah itu bahasa Indonesia, itu refer lah, jadi rujukan Anda untuk itu. Kemudian penggunaan tanda baca dan sebagainya. Ya, tapi ini ini buat saya pribadi, kalau saya menilai bukan suatu kesan yang fatal, tapi kalau dibiasakan akan mempengaruhi, bisa mempengaruhi karier Anda nanti di masa mendatang. Nah, misalnya Anda punya ide bagus, tapi Anda nggak bisa membuat
menulis laporan dengan baik, menyampaikan dengan bahasa yang baik, akan ada kalah dengan rekan Anda yang sebenarnya tadi saya katakan biasa-biasa saja, tapi dia mampu berkomunikasi dengan baik. Ya. Oke. Nah, selanjutnya dalam menyusun materi dan teknik materi dan teknik presentasi yang akan disampaikan di